Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi deteksi malnutrisi pada tanaman hidroponik berdasarkan ekstraksi warna. Pada bagian pertama ini akan beri tentang daftar isi, di mana akan terbagi dari empat part atau empat sesi. Yang pertama itu tentang background atau latar belakang. Terus habis itu yang kedua ada overview, dan ketiga itu solusi yang ditawarkan, dan keempat itu mungkin pengembangan atau tahap selanjutnya. Pertama, backgroundnya sendiri. Hidroponik merupakan salah satu cara menanam modern yang memanfaatkan metode pengairan tanpa menggunakan tanah. Dengan metode ini, petani atau masyarakat umum dapat menanam lebih banyak tumbuhan dan pada lahan yang kecil, serta hasil tanam yang cenderung lebih bersih karena hanya menggunakan air sebagai media tanam. Selanjutnya itu masalah apa yang diangkat. Yang pertama itu ada bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanaman hidroponik itu sendiri sebagai teknik pertanian modern di Indonesia. Yang kedua itu bagaimana cara efektif petani mengatasi kekurangan nutrisi pada tanaman hidroponik. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan aplikasi seluler pendeteksi tanaman hidroponik malnutrisi yang menampilkan berdasarkan ekstraksi warna dengan teknologi image recognition. Yang keempat, bagaimana memastikan aplikasi ini memberikan panduan yang akurat bagi petani dalam menjaga sistem nutrisi yang seimbang dan berkelanjutan. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat dari aplikasi ini. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pertanian. Aplikasi ini memungkinkan para petani hidroponik untuk secara efisien mengelola nutrisi tanaman, menghindari kekurangan nutrisi, dan mencegah kerusakan pada tanaman. Selanjutnya itu dengan memperbaiki kualitas dan hasil panen, petani hidroponik dapat mengoptimalkan nilai jual tanaman mereka. Yang ketiga, aplikasi seluler ini memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai nutrisi tanaman hidroponik serta panduan praktis untuk menjaga sistem nutrisi yang seimbang. Yang terakhir itu kontribusi pada pertanian berkelanjutan dengan membantu petani hidroponik untuk mengurangi kekurangan nutrisi dan mengoptimalkan penggunaan nutrisi. Selanjutnya, bagian overview. Overview yang pertama kita akan membahas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Gupta dan yang lain. Ini penelitian yang pertama tentang comprehensive review on hydroponic soil cultivation technique, di mana dia menjelaskan bahwa penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana hidroponik dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian. Selanjutnya itu adalah a survey on image recognition technique in agriculture, computer and electronic in agriculture. Di mana penelitian ini setelah saya baca memberikan wawasan tentang algoritma pengenalan gambar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan visual pada tanaman hidroponik yang mengalami kekurangan nutrisi. Terakhir itu identification of nutrition deficient in plant using image processing technique, di mana penelitian ini menunjukkan potensi dan efektivitas CNN dalam menganalisis citra tanaman dan mengidentifikasi gejala kekurangan nutrisi. Selanjutnya itu solusi yang ditawarkan, di mana saya membuat sebuah mobile apps. Yang pertama akan membahas tentang machine learning-nya, di mana proses pertama itu menyiapkan dataset, melakukan ekstraksi RGB, membuat konvensional CNN, dan selanjutnya menggunakan RMS prop, dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan analysis conversion matrix. Selanjutnya menyimpannya ke dalam keras model agar bisa dideploy dan men-setting API. Ini contoh machine learning-nya apabila telah digunakan. Nah, ini bagian analisisnya sendiri. Setelah diuji, di training, hasilnya akan menampilkan akurasi sebanyak 75%. Selanjutnya untuk deploy aplikasi, saya menggunakan Google Cloud Platform, di mana kita menggunakan Cloud Storage, Cloud SQL, dan Cloud Run. Selain itu menggunakan Python untuk buat REST API dan Firebase untuk autentikasi. Ini infrastruktur cloud-nya sendiri. Dan yang terakhir untuk mendevelop mobile apps-nya kita menggunakan deployment tool, retrofit, dan kamera X untuk mengaktifkan kamera pada aplikasi. Seperti inilah mockup dari Nutriscan itu sendiri nantinya. Dan tahap selanjutnya itu target marketnya, di mana target marketnya itu adalah petani hidroponik,
Selain itu ada gardeners atau orang yang hobi menanam, entah itu di rumahnya atau di area khusus di sekitar rumahnya. Dan yang terakhir itu research, peneliti. Mungkin future update yang ada di aplikasi nanti ada weather forecast atau apa namanya, perkiraan cuaca dan user history. Selain itu ada news update dan product recommendation. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.